diambil nyawanya oleh sarang korupsi yang harusnya menjadi pelayan kesehatan. Berapa dana yang digelontorkan oleh pemerintah? Saya bukan orang biasa. Saya tahu sistem yang ada di sini. Oke Bacu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Owner di Mimob Channel. Di video kesempatan kali ini Bacu, seperti biasa kita bikin video reaction lagi. Yang mana video reaction ini itu tentang KDM Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Yang mana kemarin itu ada aduan dari seseorang, yang mana kemarin itu istrinya melahirkan, dan diduga untuk pelayanan rumah sakit itu kurang tanggap sehingga anaknya itu meninggal dunia gitu loh. Tapi dianya itu lucunya itu demo sendiri di depan rumah sakit, dan sekarang diundang KDM atau mengadu ke KDM untuk menjelaskan kronologi atau kejadian yang ada di rumah sakit tersebut. Langsung aja kita ke videonya ya Bacu ya, gaskeun. Aduh, namanya teh saha namanya teh siapa? Nami Edwin apa? Edwin Septian. Pekerjaannya apa? Dagang Pak Ji. Di mana? Di Alpamidi. Dagang di harapan Alpamidi. Dagang naon? Dagang ayam goreng. Oh, nu lamun sore. Mun sore. Istrina orang mana? Istrinya orang Cilegon. Oh, Edwin mah asli Karawang. Asli Karawang. Nekunin usaha ayam goreng? Baru itu usahanya Pak. Sebelumnya? Punya apotek cuman bangkrut. Oh. Nanti apotek jadi ngedagang goreng ayam? Kumaha atuh Pak, bertahan hidup. Nggak ada pilihan ya. Nggak ada. Apotek kenapa bangkrut? Dari manajemennya kurang. Manajemen. Artinya dari sisi culture, lingkungan, Edwin itu dari keluarga berada dong tadinya. Tadinya Pak, cuman karena kan orang tua tuh dua-duanya udah meninggal. Gitu. Terus ya ekonominya. Dulu bapak, ibu usahanya apa? Kalau ibu rumah tangga, Bapak? bapak perawat. Edwin mulai sekolah Sekolah Pak. di Di Universitas Buana Perjuangan Karawang Pak, UBP. jurusan apa? Farmasi Pak. Oh, farmasi. Lulus lah. Lulus Pak. Makanya bisa buat apotek. Heeh. Karena manajemennya ya mismanagement, akhirnya bangkrut, akhirnya jadi ayam Ayam goreng. goreng Pak. Punya anak. Punya anak. Satu-satunya itu. Satu-satunya. Umur berapa? Baru lahir Pak. Oh, melahirkan. Sebelumnya itu dokter pendampingnya siapa? Pertama mah ke rumah sakit Dewisti, cuman kan pakai biaya mahal gitu Pak. Akhirnya diperiksa nama ke puskesmas. Gratis. Gratis Pak. Di puskesmasnya ada alat itunya. Ada. Alat untuk melihat janin. Ada. Jadi ketahuannya tuh di RSUD juga ada ari-ari yang nutupin jalan lahir gitu. Jadi emang pendarahan bakal pasti lebih condong pendarahan gitu. Sehingga ditindak. Ditindak. Pendarahannya sudah di rumah. Pertama pendarahan di rumah, dibawa ke RSUD Usia kandungan 8 bulan. 8 bulan. Nah, di RSUD sekitar jam 1 malam ditindak. Tuh kata dokter apa yang jaga bilang ini kalau pendarahan lagi harus segera diterminasi. Kemudian dibawa ke ruang kelahiran. Belum, Pak. Jadi baru masuk ruang rawat inap dulu jam 5 subuh tuh. Masuk rawat inap, baru ada pemeriksaan lagi dari dokter jaga juga bilang kondisi itu juga pendarahan lagi Pak. Terus dia konsul sama dokter penanggung jawabnya, spesialisnya. Akhirnya nunggu, nggak ada kabar. Jam 9 datang lagi, diperiksa lagi, normal semua si janin tuh Pak. Yang mereka siapa yang jam 8? Dokter jaga juga. Oke, kata jam 9 periksa itu kata dokter umumnya kesimpulannya apa? Harus segera dilahirkan. Harus segera sama. Sudah 3 dokter. Dari mulai dokter malam yang terima, kemudian dokter yang pagi-pagi, sampai dokter yang jam 9. Semuanya merekomendasikan harus dilahirkan. Terus kejadian lagi jam 11 siang. Jam 11 siang tuh keluar darah sama keluar air ketuban Pak. Nah, sampai jam 11 tuh belum dimasukin ke ruang. Belum. Akhirnya kan laporan, kata dokternya suruh laporan kan, kalau misalkan terjadi pendarahan lagi. Akhirnya datanglah ke bidan, Bu, ini istri saya keluar darah lagi sama keluar air ketuban. Sabar atuh Pak, kan dioperasi. Oke. Itu jawabannya. Jadwal operasinya sudah ditentukan? Enggak, belum. Terus apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Nah, dari situ ada salah satu dokter lagi yang datang bilang suruh puasa.
Oke, persiapan operasi dong. Oke. Cuma Suruh puasa. Suruh puasa, dari itu udah nggak ada pemeriksaan lagi. Berarti kan penanganan operasi jalan dong. Jalan. Masuk ruang operasi. Masuk ruang operasi. Setelah masuk ruang operasi, Langsung dibawa anak, Pak. Ada dokternya, kan istri di biusnya nggak total, jadi masih ngedengar. Dikasih tahu, Bu, ini anaknya beratnya 1.600. oke, berarti sudah melahirkan. Udah melahirkan. Melahirkannya sesar apa? Sesar, Pak. Kemudian Dibawa ke ruangan bayi. bayi. Kemudian Melihat si anak udah pakai ini, Pak, yang alat dimasukin, terus dikasih tahu, Pak, ini anaknya kritis, beratnya 1.200. oke. Jadi kritis itu disebabkan karena anak itu beratnya sangat kecil. Iya, katanya. Akhirnya tindakan apa yang dilakukan? Cuman katanya dipasang alat bantu doang sebisa mungkin, terus nggak dimasukin ke ruangan, Inkubator. dimasukin ruangan inkubator, cuman nggak dimasukin ke ruangan ICU bayi gitu, Pak. Oh. Nah, terus tidak dimasukkan ke situ. Terus Edwin teh udah ngajanin, udah paling ada 15 menit disuruh keluar lagi, katanya mau dilakuin tindakan. Nggak tahu ya Edwin tindakan apa gitu, suruh tanda tangan, tanda tangan dijelasin, tanda tangannya udah keluar. Terus sekitar jam 10.55 tuh dipanggil lagi bahwa anak tuh meninggal dunia. Jam 10 malam. Jam 10. Jadi dalam kerangka pemahaman Edwin adalah peristiwa ini terjadi karena keterlambatan penanganan. Ya itu Pak. Jadi berandai-andai ya, andai kata jam 12 itu sudah masuk ruang operasi, atau jam 11 sudah masuk ruang operasi, mungkin bayi itu tidak mengalami keterlambatan kelahiran. Iya. Itu Pak. Sehingga ketika lahirnya dalam keadaan masih bugar bayi. Iya. Terus sama dari perlakuan pasca operasinya, sesudah operasinya juga, dokternya sudah bilang ini Pak nanti obatnya dikasihkan ke bidan. Setelah itu kalau misalkan istri kesakitan, langsung aja minta ke bidan, suruh disuntikin obatnya. Edwin kan ingat itu Pak, datang lagi lah istri kesakitan, udah lemas, sudah nahan sakit, itu bilang Bu ini istri saya kesakitan, kata dokter kalau sakit suruh disuntikin. Bapak tahu jadwal obat nggak? Gitu teman ngomong. Nah Bu ini istri saya kesakitan, kalau ibu nggak mau masukin saya bilang ke dokternya gitu. Akhirnya dia datang, dimasukin, cuma sambil marah-marah Pak. Oke, jadi ada aspek perlakuan dari tenaga medis yang Bapak tidak bisa menerimanya atas sikap-sikap yang tidak menunjukkan sikap profesionalisme, yaitu bersikap ramah terhadap pasien yang sedang mengalami trauma psikologi. Gemper kata orang Sunda. Bener. Panik. Apa yang membuat Bapak marah? Demo sendiri. Nah, Bawa mikrofonnya pinjam dari mana itu? organisasi di kampus Pak, Organisasi apa? Himpunan Mahasiswa Islam, Oh, anak HMI. HMI Pak. Waduh. Pinjam ke anak-anak HMI. Pinjam aing naik demo. Mohon Pak, eta gitu percayaeun. Oh. Nu bener Bang, arek demo sorangan bener ieu mah. Geus neung teuli kan hate. Pokoknya nyeri hati. Dari hate. Di pasihan da teu aya koordinasi kumaha-kumaha datang we spontan ka ditu. Berdemo lah. Berdemo. Setelah itu apa pesannya lagi buat jajaran rumah sakit? Memang dalam prosedur penanganan pasti tidak yang sempurna, Pak. Cuman alangkah baiknya Edwin dipertemukan gitu dengan pihak-pihak tersebut gitu. Bukan hanya dari direkturnya hanya sekedar meminta maaf doang. Tapi butuh penjelasan gitu. Jadi Edwin tuntutannya hanya satu, bahwa ingin ada penjelasan secara teknis. Secara teknis. Para pihak yang dianggap bersalah dalam menangani masalah ini, yang dianggap ya, karena saya nggak tahu bersalah atau tidak, untuk minta maaf pada Edwin. Dan itu selesai masalahnya. Selesai Pak sebenarnya. Saya juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila bahwa tindakan-tindakan apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seluruh jajaran rumah sakit itu tidak sesuai dengan harapan, masih ada kekurangan, itu juga saya minta maaf. Gitu loh, saya minta maaf, dan kemudian saya akan meminta jajaran rumah sakit di Kabupaten Kerawang yang tempat Edwin istrinya dirawat untuk segera memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan. Tetapi Edwin pun nanti harus bisa menerima
apabila mereka bisa memberikan penjelasan secara medik. Iya. Gitu loh. Iya. Bahwa ini tidak salah prosedur. Ini memang SOP-nya begini. Harus bisa menerima juga. Iya. Oke bosku, itu tadi video reaction dari aku untuk kalian semuanya, yang mana ada seseorang atau orang tua yang anaknya meninggal dan mengadu ke KDM gitu loh. Dan uniknya lagi dia itu demo sendiri gitu di depan rumah sakit, mengungkapkan kurang puasnya kinerja yang ada di rumah sakit. Dan menurut aku sih nanti dikaji dulu, dan itu nanti dipertemukan sama KDM sama apa itu namanya pihak rumah sakit gitu loh. Dan semoga saja KDM tetap berbuat baik seperti itu dan perhatian kepada warga kecil seperti masnya itu tadi. Ya udah gitu aja baju untuk video reaction di sore hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena dengan like, comment, subscribe kalian autor bisa membuat video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.